alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Kehadapan para tuan guru yang kami muliakan, wabil khusus guru kita bersama Ad-Da'i ilallah Ustaz Kiai Haji Syahrani mata'allah bitul hayati syarifah Habibana al-Mahbub al-Habib Alwi Muhammad Idrus mata'allah bitul hayati syarifah, dan guru kita Ustaz Haji Muhammad Abdul Rahman, Ustaz Sofi, para asatid lainnya yang hadir, dan tak lupa Ketua DKM Masjid Jami Nurul Amal yang mulia Ustaz Abdul Mughni, begitu pula Haji Abdullah, Ibu Ustadi, para asatid lainnya, khusus kepada Sahibul Bait, orang tua kita bersama Bapak Haji Suwarno beserta keluarga besarnya. Semoga Allah senantiasa berikan beliau panjang umur, sehat afiat, tambahkan rezeki, dan juga untuk istri almarhum yakni Mbak Ika Yulianti dan kedua putranya, semoga Allah panjangkan umur, sehatkan badan, selalu berikan kekuatan dan kesabaran untuk bisa membenar, membesarkan dan mendidik putranya sehingga menjadi putra dan putri saleh dan saleh. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah tadi kita semua baru saja mendengarkan ilmu yang sangat bermanfaat. Bila kita amalkan dalam kehidupan kita, pentingnya kita ikhlas di dalam menjalankan segala sesuatu lillah wa billah. Saudara, mendekati Ramadan ini, sekarang ini bisa kita lihat keramaian itu mulai tertuju ke TPO, tempat pemakanan umum. Apalagi hamil 5, hamil 3 luar biasa. Dari mulai kembang naik harganya. Air mawar begitu pula, ya. Yang ikhlas cuma satu, lebih doang pokoknya. Berapa aja silahkan, ya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ingat seluruh amal yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup kelak akan diperlihatkan oleh Allah, baik kepada para nabi, termasuk kepada orang tua, termasuk kepada ayah dan ibu, termasuk kepada saudara-saudara kita. Ketika amal itu diperlihatkan, maka mereka semua bergembira. Terlebih ketika amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup, semuanya dihibahkan untuk almarhum dan almarhumah. Saudara yakin malam hari ini almarhum saudara kita Haji Dedi Junaidi bin Suwarno bin Sumarsono, beliau hadir dan tersenyum dengan kegembiraan. Begitu banyak hadiah, begitu banyak kiriman-kiriman doa dari kita semua, dari guru-guru kita semua yang hadir malam hari ini. Saudara, ruh orang-orang yang beriman diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebebasan kemanapun mereka hendak singgah. Maka atas dasar inilah menurut Syekh Muhammad bin Umar Nawawi, malam hari inilah insya Allah almarhum hadir tengah-tengah kita dalam keadaan tersenyum, bergembira, bersuka cita, karena orang-orang yang ditinggalkan dari mulai istri, mertua, keluarga besar, dan handai tolan serta kawan-kawan semua tidak pernah lekang untuk mendoakan bagi beliau. Walaupun 3 tahun sudah beliau meninggalkan kita, namun karena kebaikan yang beliau tanamkan, sehingga serasa beliau masih ada di sisi kita. Untuk itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, berbahagialah kita ketika ditinggal oleh orang-orang tua kita, namun hasil didikan orang-orang tua kita membentuk diri kita selalu melakukan amal-amal soleh. Karena apa? Karena itu pula yang akan membuat gembira orang-orang tua kita. Namun waspadalah kita, hati-hatilah kita. Ada hal yang harus kita camkan dalam kehidupan kita. Ketika orang tua kita masih hidup, kita melakukan tindak kriminal dimanapun, maaf, selama hal itu tidak berurusan dengan hukum, maka orang tua kita tidak pernah tahu bahwa kelakuan kita di luar sana kelakuan yang tidak baik. Namun saudara, sepeninggal orang tua kita, hadirkan dalam perasaan kita
Hadirkan dalam diri kita ketika orang tua kita masih hidup, kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, dimanapun kita lakukan, orang tua kita tidak tahu ketika memang kita tidak berurusan dengan hukum. Namun sepeninggal orang tua kita, saudara, mudah-mudahan ini menjadi warning buat kita semua. Ketika nasihat guru, nasihat tua, nasihat encang dan encing gak mempan, coba camkan dalam kehidupan kita. Ketika orang tua kita meninggal, saat kita berbuat dosa, saat kita berbuat maksiat, hadirkan dalam diri kita bahwa almarhum almarhumah mungkin ada di samping kita menyaksikan perbuatan maksiat kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghidupkan hati kita, acara semacam ini harus kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran. 3 tahun sudah almarhum meninggalkan kita, namun serasa almarhum masih ada di hadapan kita. Semua karena akhlakul karimah, semua karena amal soleh yang tidak pernah pudar yang dilakukan oleh almarhum. Fa insya Allah almarhum pun wafat dalam keadaan syahid, saudara. Kenapa demikian? Karena dari 3 majlis yang ada di Masjid Nurul Amal, beliau selalu hadir. Bahkan 1 hari sebelum wafatnya almarhum, malam Selasa masalah ya? Malam Selasa ya? Malam Selasa sebelum wafat almarhum. Almarhum wafat malam Selasa. Malam Senin masih hadir dalam pengajian. Malam Senin beliau masih hadir dalam pengajian. Malam Selasanya beliau berpulang ke rahmatullah. Saudara, niat yang tidak pernah lekang untuk menuntut ilmu, itulah yang kelak menjadikan beliau mendapatkan gelar syahid di sisi Allah. Bagi para penuntut ilmu, walau mata ala firasyi, meskipun dia wafat di atas tempat tidurnya karena sakit ataupun tidak, karena niat menuntut ilmu tidak pernah lekang, beliau wafat, maka beliau mendapatkan gelar syahid. Ishhadu annahu min ahlil khair. Ishhadu annahu min ahlil khair. Ishhadu annahu min ahlil khair. Saudara jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih almarhum meninggalkan putra dan putri yang dididik oleh sang istri solehah. Anak beliau luar biasa di pondok pesantren, selalu berprestasi, maka lebih membanggakan lagi untuk orang tua. Makanya saudara, silahkan anak kita didik, silahkan kita biayai anak-anak kita untuk bisa menyabet gelar akademis dalam kehidupannya sebagai modal untuk mengarungi masa depan. Tapi jangan lupa saudara, gelar yang setinggi apapun, gelar yang begitu banyak disandang oleh anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita sepeninggal kita mereka tak mampu mengucapkan doa birrul walidain. Maka ketika ziarah yang diadakan, ziarah yang dilaksanakan H-7, H-5, H-3, orang tua yang diziarahi anak, ada yang bergembira, ada yang sedih. Yang bergembira ketika dia datang mengucapkan salam, lalu membacakan Fatihah, lalu membacakan doaul wahbah, mohonkan rahmat dan ampunan untuk kedua orang tuanya. Itu yang mengembirakan ahlul kubur. Tapi banyak orang tua yang sedih. Anak ketika datang hanya sekedar nyapu kanan kiri depan belakang, mengelap batu nisannya dengan elap, setelah itu dia tinggalkan tanpa doa. Saudara hadirin kaum muslimin jamaah sekalian, berapa banyak kita lihat ketika sang ayah dibawa di keranda hendak disolatkan, selayaknya seorang anaklah yang menjadi imam. Namun berapa banyak anak yang hanya sekedar menangis dan bersedih ketika tetangga sanak famili handai orang semua mengikut menyolatkan. Jangankan dijadi imam, berjamaah pun tidak cukup di luar tembok masjid. Saudara, kerugian yang sangat besar. Kenapa? Karena sebagaimana doa Nabi kepada umat, begitu pula disamakan doa orang tua kepada anaknya, begitu pula doa anak kepada orang tua. Ini yang kelak akan menurunkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab An-Nawadir Syekh Al-Imam Al-Ghulyubi, ketika ada seorang hakim yang dalam hidupnya selalu salah dalam memberikan keputusan, saat meninggalkan seorang anak yang masih kecil,
Lalu istrinya yang salehah mendidik anak ini dengan didikan agama, diajarkan ini ayat-ayat Al-Quran, diajarkan kalimat-kalimat zikir, maka anak ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan ampun untuk orang tuanya. Saudara, ketika diperiksa amal sang hakim ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyaris lebih banyak perilakunya yang tidak baik, sehingga murka Allah menjadikan sang hakim ini diperintahkan oleh Allah untuk dibawa ke dalam neraka. Ketika hendak dibawa ke dalam neraka, murka Allah surut. Lalu Allah bilang, wahai malaikat, jangan kau masukkan hambaku tersebut ke dalam neraka. Sehingga malaikat bertanya, ya Rab, apa yang menyebabkan murkamu surut? Tadi kau begitu semangat untuk memasukkan hambamu karena dosa yang dia lakukan begitu sangat banyaknya untuk disisa dalam neraka. Kata Allah, betul, dosa dia begitu banyak, namun sungguh aku malu ketika aku siksa ayahnya di dalam neraka, sedangkan anaknya di dunia menyebut namaku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka keluarkan dia dari neraka. Hadirin jemaah sekalian, oleh karena itu silahkan berbagai macam disiplin ilmu kita anjurkan anak-anak kita, namun jangan pernah lekang nilai-nilai agama dalam kehidupan untuk kita sisihkan kepada anak-anak kita. Karena ingat, hidup bukan hanya di dunia. Ketika orang disebut meninggal dunia, bukan meninggal selamanya. Meninggal dunia, dia meninggalkan dunia yang sementara, karena dia akan mengaruhi kehidupan yang baru, yang kekal dan abadi. Dan dia pun akan berada di alam yang sementara, yang disebut alam barzakh. Alam barzakh, alam sementara, dan merupakan alam penentu. Bila di malam pertama seseorang selamat, mampu menjawab pertanyaan dua malaikat, lalu dipersiapkan oleh malaikat, ditunjukkan oleh malaikat tempat yang tadinya mungkin tidak enak menjadi tempat yang enak, maka saudara yang dimuliakan oleh Allah, pertanda orang ini proses selanjutnya akan lebih mudah. Namun ketika di malam pertama dia tak mampu menjawab pertanyaan malaikat, dia ngaku Islam, ngaku umat Nabi Muhammad, tapi semua amal perbuatannya jauh daripada nilai-nilai keimanan. Malam pertama dia sudah hancur lebur, mendapatkan siksa Doktotul Qabr, dispres oleh kubur yang sangat sempit, habis saudara. Maka selanjutnya proses selanjutnya akan lebih sulit lagi yang akan dia alami. Hadirin kaum muslimin, oleh karena itu ambil ibrah, ambil pelajaran dari wafatnya almarhum Haji Dedi Junaidi bin Sumarsono, yang meninggalkan nama yang baik, yang meninggalkan amal soleh yang baik, meninggalkan keturunan yang baik, meninggalkan keluarga yang baik, sehingga kebaikan inilah yang tidak akan pernah lekang sampai kapanpun. Semoga Allah hidupkan hati kita dengan kita takziah di 3 tahun wafatnya almarhum ini. Kita doakan semoga putra dan putri almarhum kelak dijadikan putra-putri yang saleh dan saleha, berilmu pengetahuan dan berakhlakul karimah. Istri beliau dipanjangkan usia, diberikan kekuatan untuk mendidik putra dan putrinya sehingga kelak menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kita doakan orang tua kita, Bapak Haji Suwarno, semoga Allah panjangkan usia, dan Ibu Haji Sintiwati demikian, anak cucu dan menantunya, semoga semua yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir malam hari ini, keberkahan yang Allah limpahkan kepada keluarga besar Bapak Haji Suwarno, semoga Allah pun berikan keberkahan untuk kita semua. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.